Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Banyak hal yang terjadi. Mungkin kita mulai dari Gaza. Perkembangan dunia seperti berjalan semakin cepat menuju akhirnya, di mana kezaliman akan lebih merata, dan yang akan dirasakan Gaza menyebar ke seluruh dunia. Saat ini ya, tapi kemarin malam ada bom lagi sepertinya. Tiap hari pembantaian nggak pernah berakhir. Meskipun kayaknya pejuang Gaza HMS sudah nggak perang ya, karena mereka mengikuti perjanjian ceasefire. Meskipun secara Al-Quran kurang tepat ya, karena kalau di Al-Quran itu kalau yang lain yang satu melanggar perjanjian ceasefire ya, itu pemutusan sama dengan pemutusan hubungan perjanjian dengan umat muslim. Surat Taubah ya. Tapi setelah pejuang Gaza lebih lama berjuang tentu saja. Ya, kemarin saya mendengar berita menyisakan dada. Mereka Zionis pakai bom ini ya, seperti sehingga itu bom pisau ya, karena ketika meledak dia seperti mengeluarkan pisau gitu. Ada seorang ibu yang berlari menggendong anaknya, badan ibunya itu terbelah dua gitu. Dan karena anaknya digendong kan, itu tepat di kepalanya, batok kepalanya, dan otak anaknya itu keluar. Menyedihkan lah ya, dunia itu menyedihkan ketika hal seperti ini nggak bisa dihentikan. Maka kesengsaraan ini akan menyebar ke seluruh bumi. Maka kesadaran untuk menghentikan ini adalah kewajiban justru bagi umat manusia, karena ketika ini tidak dihentikan maka seluruh manusia akan menjadi tumbalnya kalau bukan Allah yang menghentikannya. Prajurit Muhammad, umat Muhammad sebagai penjaga bumi saat ini, warisan untuk menjaga bumi, perintah Al-Quran, perintah Allah. Ya Allah. Tadi sih baru nonton orang di Amerika ya, katanya gara-gara podcastnya dia dibuntuti FBI, dan dia merekam bertanya kenapa FBI ada di depan rumahnya. Kalau di Wakanda udah ditangkap, udah jadi tahanan politik ya. Sekarang pun jumlah tahanan politik belum semuanya bebas kayaknya. Kemarin yang gara-gara podcast ditangkap udah bebas ya, yang perempuan. Bang Petri juga udah keluar kayaknya. Ini sudahlah, menjijikan. Orang-orang yang gak takut kepada Tuhannya itu menjijikan. Lucu karena mereka gak bisa menciptakan darah mereka sendiri, tapi lebih mencintai harta dunia daripada keabadian surga dari yang menciptakan dirinya sendiri. Itulah kebodohan sebenarnya, dan itulah yang disebut dengan buta persepsi. Saya ingin membuat sebuah teori baru kan? Teori baru, tapi mungkin next ya. Ya sudahlah.
Saya juga nonton beberapa video tentang The Librarians. Apakah ada filmnya? Saya baru mau cari Librarians, tapi mustahil ada di bioskop sih ya. Kayaknya itu film dokumenter. Zionis sedang menangkap para pekerja perpustakaan ya, karena buku itu lebih susah dikendalikan daripada data ya, dokumen data ya, dokumen internet manapun. Kan internet mereka yang ciptakan kan. Awal internet ada itu kan dari militer Amerika. Jadi kalau mau menghabisi seluruh data dokumen digital itu mudah buat mereka, karena pusatnya mereka. Meskipun mungkin ada definisi lain yang belum saya pahami, tapi setidaknya kemungkinan untuk mereka mengendalikan itu semakin besar gitu, karena mereka yang awal mula membuat itu. Maka buku menjadi salah satu dokumen yang paling sulit untuk dimusnahkan. Dan Zionis sedang menangkap para librarian karena buku-buku yang tidak sesuai dengan propaganda mereka. Ya, saudara. Ataukah mereka memang punya agenda untuk menghancurkan teknologi? Kan kalau teknologi hancur, buku masih ada kan? Saya juga menonton tentang AI. Kayaknya itu dokumenter tentang AI. Dan semua para pencipta, salah satu kreator AI-nya sendiri mengatakan gitu, bahwa ini sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang berbahaya. Awalnya saya berpikir AI itu gak berbahaya, karena dia hanya proses data yang ada. Maka ketika datanya gak ada, dia gak bisa proses. Tapi kalau ternyata mereka bisa mengembangkan data yang sudah ada, nah ini yang berbahaya gitu. Saya gak tahu kalau AI itu udah sampai titik dimana mereka mampu mengembangkan data. Kalau memang mereka mampu mengembangkan data, itulah masalah sebenarnya itu. Saya kira mereka cuma bisa menampilkan data yang sudah ada, tapi kalau mereka mampu mengembangkan data itu berbahaya. Dan itu terjadi di Cina juga sudah terjadi, di eksperimen di PRC ya. Yang jelas AI itu mempercepat keinginan para elit untuk menguasai manusia. Maka mereka mampu melakukan apapun kepada manusia. Itulah intinya ya, ujung dari keinginan para elit. Karena kekuasaan atas manusia itulah target sebenarnya dari para elit, agar manusia ini bisa diapa-apakan sesuai kehendak mereka. Merekalah psikopat sebenarnya. Psikopat sebenarnya mereka, para elit. Ya, semoga Allah memberikan rezeki yang banyak untuknya. Gak ada yang lebih menjadikan ya sepertinya daripada manusia zaman ini. Saya sedang menimbang-nimbang tentang kotoran yang sedang saya pegang di tangan kanan dan yang sedang saya pegang di tangan kiri. Apakah kotoran di tangan kanan itu lebih berat daripada kotoran di tangan kiri?
meninggalkan keduanya tentu saja hal yang ingin saya coba, tapi sepertinya memang berat ya, kecuali Allah menarik teknologi. Maka sebuah insting pertanyaan dasar muncul, apakah harus menunggu Allah menghancurkan semuanya atau kematian menjemput? Itulah kenapa pengetahuan itu tidak menjadi landasan keinginan. Keinginan dan pengetahuan itu berbeda. Pengetahuan belum tentu menciptakan keinginan untuk berhenti, meskipun ada pengaruhnya tapi belum tentu. Itulah, pengetahuan itu tidak menjadi landasan utama atas keinginan. Keinginan berdiri sendiri atas dirinya sendiri. Saya juga membantah ini ya. Salah satu orang yang paling nggak suka dengan teori kertas putih. Dulu tuh dipajang di, nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu waktu kuliah dipajang di ruang kelas terbesar, auditorium. Teori siapa ya, saya lupa. Manusia adalah kertas putih. Saya nggak sepakat, karena jiwa manusia itu telah diciptakan. Manusia bukan kertas putih. Yang melukis kertas itu bukan lingkungan, tapi jiwanya sendiri. Lingkungan itu hanya menawarkan warna. Dia mengambil warna itu tidak, itu pilihannya. Maka itu bukan kertas putih. Sejatinya ada sesuatu di sana. Itulah jiwa. Dan jiwa itulah yang melukis kanvas itu sendiri. Gak ada kertas putih. Ya, wallah alam. Maka kesimpulan yang paling tepat untuk membenarkan semua ini adalah, yang paling utama itu penyadaran seluruh umat manusia tentang menjaga, saling melindungi antar manusia, bukan saling menindas dan menginjak antar manusia. Jika kesadaran ini gak pernah muncul, maka manusia akan berujung pada kehancuran dari ketetapan Allah. Karena di dalam Al-Quran memang yang paling sering itu yang ketetapan Allah. Sama seperti Firaun. Kalau metode Firaun itu gak dihentikan Allah, itu kan terus terjadi ya, seumur hidup, selama dia hidupnya. Tapi Allah menghentikannya, menyuruh Musa alaihissalam datang kepada dia sebagai peringatan terakhir sebelum Allah menurunkan bencana kepada mereka. Dan di zaman ini sudah banyak orang yang memberikan peringatan, banyak orang yang memberikan pengetahuan agar kaum elit berhenti dari apa yang mereka rencanakan. Berarti hukuman Allah akan datang setelahnya gitu. Dan seperti yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran, sebagian hukuman itu berada di tangan kaum muslimin. Itulah para pejuang Gaza, pejuang HMS, yang mungkin akan diikuti oleh prajurit muslim di seluruh dunia ya, untuk berpusat di sana. Wallah. Maka kepercayaan itu harus dibangun, kepercayaan bahwa umat muslim itu adalah manusia terkuat sepanjang sejarah, bahwa umat Muhammad adalah umat terkuat sepanjang sejarah. Kepercayaan atas hal ini harus diciptakan untuk melawan kezaliman itu sendiri.
kecuali Allah menentukan sesuatu yang berbeda. Itulah Yajuj dan Majuj ya. Ketika Allah menentukan sesuatu yang berbeda, maka tidak ada hal yang lebih tinggi daripada apa yang telah Allah tetapkan. Maka menurut apa yang telah Allah tetapkan itulah yang paling benar. Tapi alhamdulillah karena pada saat itu terjadi ada Nabi Isa gitu. Nabi Isa alaihissalam. Maka petunjuk tentang apa yang Allah tetapkan untuk saat itu bisa kita pahami langsung dari Nabi Isa alaihissalam. Nggak tahu ya apakah itu waktu itu ada Imam Mahdi atau tidak. Pada saat itu sebenarnya ada ya dari beberapa ustadz yang menceritakan kejadian ini. Saya penasaran apakah para pejuang yang bersama Nabi Isa itu orang-orang yang pernah mendengarkan cerita-cerita itu, atau justru orang-orang yang tidak tahu cerita itu tapi taat kepada Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi. Allah, apapun yang terjadi di masa depan, semuanya ditentukan dari kesadaran saat ini. Allah.